Siapa sebenarnya yang disembah umat Kristen? Yesus atau Bapa? Pertanyaan sederhana ini justru memicu perdebatan keras di internal gereja. Pendeta dan tokoh Kristen saling mengutip Alkitab yang sama, tapi menghasilkan keyakinan yang berbeda. Jika Tuhan itu satu, mengapa tafsirnya saling bertabrakan? Katakan Bapa kami yang di sorga, tapi yang dikuduskan namanya. Berarti yang kita mau gali di sini namanya ini siapa? Filipus pun di Yohanes 14 kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bukan dia berkata, ya ntar gua tunjukkan Bapa. Enggak, langsung dia jawab, Filipus, sudah sekian lama engkau bersama aku, engkau tidak mengenal aku. Kalau engkau melihat aku, engkau lihat Bapa. Sekarang kalau saya bilang begini sama saudara, hei, kalau kalian ngelihat aku, kalian ngelihat Prabowo. Saya mengaku Prabowo dong. Seringkali debat-debat Bapa. Ada orang berdoa makan, doa makan, Bapa dikuduskanlah, Bapa siapa? Bertele-tele. Yohanes 14 ayat 14. Yesus bilang, jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, bukan dalam nama Bapa, dalam namaku. Jangan debat-debat Bapa lagi. Kenali Yesus itu siapa. Kau bilang Bapa, itu bukan Yesus. Tapi kalau kau bilang Yesus, dialah segala-galanya bagimu. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sembahlah Yesus, bukan Bapa, bukan Tuhan huruf besar semua, ya. Sembahlah Yesus, bukan Bapa, bukan Tuhan. Saudara-saudara, ini ajakan dari saya, Pendeta Henry Tandianta BBS, demi kemurahan Allah, demi keselamatan kita, yaitu bahwa kekristenan itu harus selamat. Anda jadi orang Kristen kan memang tujuannya untuk selamat. Sembahlah Yesus, jangan Bapa, jangan Tuhan huruf besar semua. Ya saudara-saudara, kenapa ajakan ini saya sampaikan? Karena sederhana saja, ya toh. Perhatikan ya, berikut ini ya Bapak Ibu sekalian. Dulu, zaman nabi-nabi dulu, zaman Adam sampai perjanjian lama selesai, Allah yang benar itu Tuhan huruf besar semua, ya. Yeremia 10 ayat 10, Tuhan huruf besar semua itu adalah Allah yang benar, ya. Siapa yang menyembah Allah yang benar itu masuk surga, ya. Terbukti di Lukas 13 ayat 28. Semua tokoh-tokoh, semua tokoh dan nabi-nabi Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi masuk di dalam kerajaan Allah, ya. Ini di-approve juga Matius 8 ayat 11, ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan lagi, dulu zaman nabi-nabi, siapa yang menyembah Tuhan huruf besar semua, atau orang Yahudi menyebutnya Yahweh, betul masuk surga. Ya, Pendeta Hendy Tandianta tidak pernah menutup-nutupi. Dulu era nabi-nabi, semua yang nyembah Yahweh itu masuk surga. Yahweh adalah nama sebutan untuk Yesus, Keluaran 3 ayat 15. Selesai ya, sini ya. Sekarang saya mau cerita. Keluaran 3 ayat 15, Yahweh Tuhan huruf besar semua sudah dibentuk menjadi manusia, yaitu Yesus. Yesaya 43 ayat 10, ini klop juga dengan Yohanes 1 ayat 14. Ketika Yesus jadi manusia, Allah yang benar adalah Bapa. Siapa yang nyembah Bapa, percaya Yesus sebagai manusia, masuk surga. Contohnya Lazarus di Lukas 16. Kemudian perempuan Samaria, kemudian lagi perwira dan anak perwiranya, kemudian perempuan yang pendarahan itu. Terus siapa lagi? Ya pokoknya semua yang menyembah Bapa sebagai Allah, sebab Bapa Allah yang benar. Saya ulang, ketika Yesus jadi manusia, maka Bapa itu Allah yang benar. Bagaimana dengan Tuhan huruf besar? Kan Tuhan huruf besar semua adalah Allah yang benar. Tadi sudah jadi manusia namanya Yesus. Tuhan Allah yang benar itu sudah jadi manusia namanya Yesus. Jadi ketika Israel ngotot masih mau nyembah
Tuhan huruf besar semua atau nyembah Yahweh, ketika Yesus berdebat dengan orang Israel di dalam Yohanes 8 ayat 44, Yesus bilang iblis jadi bapamu. Clear ya. Ketika Yesus jadi manusia, yang jadi Allah yang benar itu Bapa. Yohanes 17 ayat 3. Jadi silahkan Anda menyembah Bapa ketika Yesus jadi manusia. Contohnya siapa? Ya contohnya semua yang disebut-sebut itu ada Lazarus, ada Marta, Maria dan lain sebagainya itu, ya. Yang cerita-cerita di dalam Injil itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu, perempuan yang pendarahan dan lain sebagainya itu. Dia percaya kepada Yesus manusia yang disembah Bapa. Yohanes 6 ayat 40. Syaratnya apa? Harus percaya Yesus pada manusia, tetapi yang disembah Bapa, sebab Bapa Allah yang benar, Yesus cuman utusannya Bapa. Clear, pendeta Henditan nggak pernah nutup-nutupi. Kalau ngasih ngotot nyembah Bapa, nyembah Yahweh gimana? Iblis jadi bapamu. Ya, makanya orang Israel itu umat tidak mengenal Allah, oleh Yesus dibilang begitu, ya. Sebab Yesus sudah jadi manusia, orang Israel masih tetap ngotot, ya. Clear ya. Dulu zaman nabi-nabi Allah yang benar Yahweh. Lalu ketika Yesus jadi manusia, Allah yang benar adalah Bapa. Silahkan sembah Yahweh zaman nabi-nabi, silahkan sembah Bapa zaman Yesus jadi manusia. Ini dia. Ketika Yesus sudah naik ke surga, Allah yang benar itu Yesus. 1 Yohanes 5 ayat 20. Orang yang masih ngotot nyembah Bapa, maka Yesus bilang kamu mati dalam dosamu. Kalau kamu tidak percaya bahwa Bapa itu yang dulu adalah Aku Yesus yang sekarang naik surga, kamu mati dalam dosamu. Jadi sekarang ini kita ada di dalam era Yesus naik ke surga. Sejak kapan? 33 Masehi sampai hari ini. Jadi siapakah Allah yang benar zaman sekarang? Yesus. Siapa menyembah Allah yang benar, disebut orang benar, dijamin selamat masuk surga. Anda yang masih ngotot kembali ke masa lalu, masih menyembah Bapa, maka apa Yesus bilang? Mati dalam dosamu. Yohanes 8 ayat 24. Dulu Israel yang masih ngotot nyembah Yahweh, iblis jadi bapamu. Ya, clear ya. Sekarang era apa? Era Yesus Allah yang benar. Jadi siapa yang harus disembah? Yesus. Makanya semua rasul ketika Yesus sudah naik ke surga, baptisan juga dalam nama Yesus, yang disembah juga Yesus, doa juga Yesus. Nggak ada lagi doa apa-apa, kami nggak ada. Di zaman Yesus sebagai manusia nggak ada lagi tuh jalanin Taurat itu, sunat semua nggak ada. Sama sekarang, zaman sekarang ya Anda nggak ada lagi doa Bapa kami, sembah Bapa, nggak ada. Sekarang sudah era Yesus jadi Allah. Kalau kamu hari ini masih nyembah Bapa, berarti Anda masih menjadikan Yesus manusia. Makanya Yesus bilang terkutuk di dalam Matius 25 ayat 41. Anda termasuk golongan terkutuk, masuk golongan kambing. Ya, nyembah Bapa sudah lewat. Sekarang Allah yang benar itu Yesus. Ya, saya ulang ya. Dulu zaman nabi-nabi Allah yang benar Yahweh atau Tuhan huruf besar semua. Siapa nyembah Yahweh selamat. Lalu zaman Yesus sudah di bumi sebagai manusia, Allah yang benar itu Bapa. Siapa nyembah Bapa, selamat. Benar ini. Lalu sekarang Yesus sudah naik surga, sebagai Allah yang benar itu Yesus. 1 Yohanes 5 ayat 20. Siapa nyembah Yesus, selamat. Kalau masih nyembah Bapa, mati dalam dosamu. Kalau masih nyembah Yahweh, iblis jadi bapamu. Clear, very clear. Jadi, ajakan pendeta Henditan Dianta, sembahlah Yesus sebagai Allah yang benar. Jangan sembah Bapa, jangan sembah Yahweh. Kamu nyembah Bapa, mati dalam dosamu. Kamu nyembah Yahweh, iblis yang kamu sembah. Very clear, sembahlah Yesus Allah yang benar. Yang duduk di tata surga sekarang siapa? Yesus. Bapa ini kiasan Yesus, Yohanes 16 ayat 25. Yahweh atau Tuhan itu nama sebutan Yesus. Ya, nama sebutan udah jadi manusia, namanya Yesus. Ya, lalu Yesus ini sudah naik ke surga sebagai Allah. Lah kok kamu masih ngotot, masih menyembah Bapa. Orang Israel masih ngotot nyembah Yahweh. Podo-podo sama-sama. Yang nyembah Yahweh, iblis jadi bapamu. Yang nyembah Bapa, mati dalam dosamu. Sebenarnya sama saja. Nyembah Bapa ya Bapa iblis, sama saja. Ya, sembahlah Yesus. Yang masih nyembah Bapa berarti nyembah iblis, mati dalam dosamu. Makanya mati dalam dosa. Makanya dikelompokkan di Matius 25 ayat 41, enyahlah kamu orang-orang terkutuk sama iblis sana di satu grup di neraka, karena Anda menyembah iblis. Sama.
Yang hari ini masih nyembah Bapa berarti Anda menjadikan Yesus manusia lagi. Padahal Yesus sudah jadi Allah. Ya, clear ya? Dan jangan bimbang, jangan ragu. Sembahlah Yesus Allah yang benar. Jangan sembah Bapa, jangan sembah Tuhan. Berarti berita penginjilan, berita khotbah apa? Berita khotbah Yesus Allah yang benar. Nih contoh Pendeta Henritan. Khotbahnya selalu Yesus Allah yang benar. Ya kalau kadang-kadang khotbah tentang Bapa sudah paham bahwa Bapa itu kiasan Yesus. Kalau kadang-kadang khotbah tentang Yahweh, Tuhan Guru Besar semua, sudah paham bahwa Yahweh itu nama sebutan Yesus, sudah berlalu. Allah Alfa Omega itu kenapa Yesus? Karena dari dulu pun Yesus. Ya, Tuhan kan nama sebutan, Bapa kan kiasan Yesus. Yang jadi Allah Alfa Omega tetap Yesus, nggak pernah jadi Bapa, nggak pernah jadi. Ya, saudara ya, padat, singkat, dan clear ya Bapak Ibu Saudara. Sembahlah Yesus kalau Anda mau selamat ya. Saudara-saudaraku umat Kristen, kalau Anda mau selamat, sembahlah Yesus. Yang sekarang masih nyembah Bapa, ayo move on ya. Binasa, Anda binasa. Ayat Alkitab loh, Matius 25 ayat 41, binasa kamu yang masih nyembah Bapa ya. Jangan kembali menyembah Bapa, eranya sudah lewat. Sekarang yang Allah yang benar itu Yesus ya. Bapa sudah lewat, Yahweh sudah lewat ya. Yang masih gaduh-gaduh Bapak Yahweh apalagi itu ya, salah pangkat 3 ya. Ya, kenapa saya Pendeta Henritan Dianta ajakannya tetap dari dulu ya toh, kembali ke Alkitab, sembahlah Yesus Allah yang benar, karena sadar dan paham Alkitab lah. Anda yang belum paham, makanya ikut sekolah Alkitab biar paham bahwa era Bapa sudah selesai, era Yahweh sudah selesai. Sekarang era Yesus Allah yang benar. Ya, kalau Anda masih kembali ke nyembah Bapa, mati dalam dosamu. Kembali ke nyembah Yahweh, iblis jadi bapamu. Sama-sama masuk neraka. Penyembah Bapa hari ini masuk neraka. Sebab yang nyembah Bapa pasti menolak Yesus Allah, betul nggak? Betul. Yang nyembah Yahweh pasti menolak Yesus Allah, betul nggak? Betul. Padahal sekarang eranya, zamannya Yesus Allah. Clear ya? Yang mau ikut sekolah tinggal kitab silahkan. Jadi jangan sembah Bapa lagi, jangan sembah Yahweh, sembahlah Yesus ya. Jadi gitu ya, sembah Yesus, jangan Bapa, jangan Tuhan. Jadi jangan sembah Bapa, sembah Tuhan Yesus. Ini pernyataan yang tidak punya dasar. Tapi kalau kita melihat bahwa Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita untuk berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dan dalam Yohanes 16 ayat 23, Tuhan Yesus mengatakan, mintalah kepada Bapa di dalam namaku. Yang artinya Tuhan Yesus sendiri pun mau kita meminta kepada Bapa di dalam nama Yesus. Yang artinya Tuhan Yesus sendiri pun Tuhan Yesus sendiri mau kita itu mengakui Bapa. Karena memang yang Tuhan Yesus lakukan adalah agar kita berkenan di hadapan Bapa melalui kesempurnaannya Dia. Karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah pengantara kita yang esa. Karena esa Allah kita yaitu Sang Bapa itu, maka esa pula lah pengantara kita kepada Bapa yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang adalah firman-Nya Bapa itu sendiri yang menjadi manusia. Jadi jangan sembah Bapa, sembah Tuhan Yesus ini hanya akan membingungkan dan kita gak mengerti maksudnya apa. Jadi kita menyembah Bapa di dalam nama Yesus. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan minta kepada Bapa, dan Dia juga mengatakan berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ya, saya mengulang ini agar teman-teman mengerti bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini, tujuannya adalah agar kita bisa mengenal Bapa itu, dan tidak hanya mengenalnya, tapi untuk menyembah Dia di dalam Yesus. Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Tuhan Yesus melalui perkataannya itu mengkehendaki agar kita mengenal Bapa di dalam dirinya. Mengenal Bapa melalui dirinya. Karena Yesus adalah firman-Nya Bapa itu sendiri. Ya. Jadi Tuhan Yesus mau kita berkenan di hadapan Bapa. Tuhan Yesus mau kita datang kepada Bapa. Tuhan Yesus mau kita menyembah Bapa. Menyembahnya dengan apa? Ya dengan hidup yang benar, dan yang paling penting menyembah Dia di dalam nama Yesus itu.
Kan Tuhan Yesus mengatakan akan tiba saatnya engkau menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Siapakah kebenaran itu? Tuhan Yesus sendiri mengatakan, akulah kebenaran. Maka kita menyembah Allah ya di dalam Yesus sang kebenaran itu. Jadi pernyataan ini keliru, jangan sembah Bapa. Oh, Tuhan Yesus datang ke dunia ini agar kita menyembah Bapanya bersama dengan Dia dan Rohnya. Bukan berarti Yesus tidak disembah. Ketika kita menyembah Bapa, pada saat yang sama kita menyembah firman-Nya yaitu Yesus dan menyembah Roh-Nya yaitu Roh Kudus. Karena kalau Tuhan kita Yesus mempersembahkan dirinya kepada Bapanya sebagai korban yang harum, maka kita pun mempersembahkan hidup kita. Dengan demikian kita menyembah Bapa itu di dalam Yesus itu. Ya. Jadi beliau berangkat dari doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Berarti Pendeta Rizuli Lubis ingin menggali katanya namamu. Nama Bapa itu siapa? Dia membawa doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dengan demikian beliau ingin mencari namanya siapa, nama Bapa itu siapa. Lalu dia membawa dari Yohanes 14 ketika Filipus bertanya kepada Yesus, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Lalu kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Nah, jawaban Tuhan Yesus ayat 9 berkata, siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Tuhan Yesus tidak sedang mengatakan, akulah Allah Bapa. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa, Tuhan Yesus tidak sedang mengatakan bahwa akulah Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus tidak sedang mengatakan nama Bapa adalah Yesus. Ini adalah sebuah kekeliruan memahami ayat itu. Karena tidak pernah Tuhan Yesus itu adalah Allah Bapa. Dan nama Bapa itu Yesus itu tidak pernah. Yesus itu adalah nama yang diberikan kepada inkarnasi firman-Nya Bapa yang menjadi manusia. Ketika firman Bapa itu menjadi manusia, maka dalam keadaan sebagai manusia dia diberi nama yang besar, yaitu Yesus. Yang artinya Allah adalah keselamatan, Allah menyelamatkan. Dari dua kata Ibrani, Yod He Vav He plus Yasha. Yasha itu artinya menyelamatkan, keselamatan. Yod He Vav He itu Yahweh. Dibacanya, ya sebenarnya dibacanya bukan Yahweh, tapi Yod He Vav He. Kebanyakan orang baca Yahweh. Meskipun Yahweh pembacaannya itu salah. Karena Yud He Vav He itu tidak bisa dibaca. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa, Tuhan Yesus tidak sedang mengatakan, akulah Allah Bapa itu. Akulah sang Bapa itu. Kalau Yesus mengatakan, kalau dengan demikian Yesus mengatakan, akulah Bapa itu, lalu mengapa Yesus perlu berkata, Bapakku, aku dan Bapakku? Aku meminta kepada Bapakku, Bapakku. Kalau Yesus adalah Allah Bapa itu sendiri, maka ngapain Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu? Aku pergi kepada Bapakku. Kalau aku dan Bapakku berarti ada dua realita. Ya Bapa dan firman-Nya yaitu Yesus. Bukan Yesus inilah Allah Bapa itu, bukan. Jadi ketika Yesus mengatakan siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa, bukan berarti Yesus itu adalah Allah Bapa itu. Dan bukan berarti bahwa Yesus Bapa itu namanya Yesus. Nah, lalu siapa nama Bapa? Bapa itu nggak punya nama, makanya disebut Bapa. Tuhan Yesus nggak pernah menyebut Bapanya dengan nama yang lain. Bapa. Mengapa Yesus nggak mengatakan Yahweh? Atau Yesus mengatakan Hashem? Atau Tuhan Yesus mengatakan Ucok? Tidak, Tuhan Yesus mengatakan ya Bapa. Kenapa disebut Bapa? Karena dia adalah sumber segala sesuatu. Dia yang menundukkan segala sesuatu miliknya. Sang Bapa itu yang kepadanya kita hidup, kata Rasul Paulus dalam 1 Korintus 8. Ya. Jadi Bapa itu nggak punya nama. Kalau dia punya nama berarti dia dinamai. Nah, sang Bapa itu nggak punya nama, teman-teman. Makanya ketika Musa bertanya kepada Allah ketika dia memimpin Israel keluar dari bangsa Mesir, siapakah namamu, Mahshmo? Siapakah namamu yang harus ku
kuperkenalkan kepada bangsa Israel. Tuhan bilang apa? Tuhan nggak mengatakan akulah Yahweh, akulah siapa, akulah ini. Tidak, Tuhan mengatakan akulah aku. I am who I am. Karena tidak ada nama yang bisa mendeskripsikan aku itu siapa. I am who I am, akulah aku. Nah, nama Yesus itu diberikan kepada Yesus itu untuk mendeskripsikan siapa Yesus itu. Nama Yesus diberikan kepada inkarnasi firman itu untuk memberitahu siapa firman itu. Karena arti nama Yesus adalah Allah menyelamatkan, maka di dalam Yesus itulah ada keselamatan. Ya, jadi pemahamannya dalam hal itu keliru. Karena ini bukan penafsiran saya. Tapi memang sejak semula tidak ada yang memahami bahwa Yesus adalah Allah Bapa itu sendiri. Yang ada malah di abad mula-mula ribuan tahun yang lalu para bapak-bapak gereja sudah mengutuk dan sudah mengucilkan ajaran-ajaran sesat seperti Sabellianisme, kemudian modalisme. Mereka mengatakan bahwa Yesus adalah Allah Bapa itu sendiri. Kalau Yesus adalah Allah Bapa itu sendiri, maka Alkitab ini jadi rancu. Bapakku, aku dan Bapakku, aku dan Bapa adalah satu. Kalau dia adalah Bapa itu sendiri, ngapain dia perlu mengatakan aku dan Bapa, Bapakku, dan macam-macam. Ya. Jadi itu yang harus diperhatikan, bahwa ketika Yesus mengatakan kepada Filipus bahwa kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa, itu bukan berarti Yesus adalah Allah Bapa itu. Tapi kenapa Yesus mengatakan kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa? Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Dan itu Tuhan Yesus juga sedang menekankan bahwa aku setara dengan Bapakku. Karena aku keluar dari Bapakku. Bapakku itu adalah Allah, maka aku pun Allah. Maka aku dan Bapa adalah satu. Satu hakikat sebagai Allah. Dan Roh Kudus juga yang adalah rohnya Bapa itu. Kalau Bapa itu adalah Allah, maka Yesus yang adalah firman-Nya pastilah Allah, dan Roh Kudus yang adalah rohnya Bapa itu pastilah Allah. Tapi tidak ada tiga Allah, hanya ada satu Allah. Gak susah untuk dipahami. Dan mengapa Yesus mengatakan kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa, itu juga berkaitan karena Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan itu. Jadi kalau kita mau mengenal kasih, kita mau mengenal Bapa, kita mau mengenal cinta, kita mau mengenal prinsip, kita mau mengenal hidup yang ada di dalam Bapa yang tidak kelihatan itu, ya semuanya ada di dalam Yesus yang sekarang kelihatan. Jadi Bapa yang tidak kelihatan itu menyatakan dirinya sepenuhnya melalui anaknya itu. Makanya di dalam Injil Yohanes ya, kalau kita baca ya, Yohanes 1 ya, ayat 14 ya, Yohanes anak ayat 18. Tidak seorang pun melihat Allah, namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Bapa itu tidak seorang pun bisa melihat, maka tak seorang pun yang pernah mengenal Bapa. Tetapi kata Yohanes, anak tunggal Bapa yang di pangkuannya, firman-Nya itu, yaitu Yesus itu, telah datang menyatakannya. Maka Bapa yang tidak kelihatan itu, sekarang kita kenal di dalam Yesus yang kelihatan itu. Makanya Tuhan Yesus berkata, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapakku. Kenapa? Karena Bapakku itu nggak kelihatan. Tapi semua yang ada pada Bapa, sekarang kuperkenalkan di dalam diriku yang kamu lihat, wahai Filipus. Itu maksudnya. Karena memang tidak seorang pun bisa melihat Bapa. Ya? Jadi tak seorang pun. Bahkan ketika peristiwa pembaptisan Tuhan, ada suara dari surga mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Bapa itu tidak kelihatan. Tapi karena dia nggak kelihatan, tapi tentang siapa Bapa ini, seperti apa Bapa ini, dinyatakan secara kelihatan di dunia ini melalui firman-Nya Bapa yang tidak kelihatan itu menjadi manusia, agar manusia ini mengerti. Makanya Tuhan Yesus bilang, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapakku. Karena Bapakku itu tidak kelihatan. Tapi kalau kamu mengenal dia, lihatlah aku. Karena akulah yang menyatakan dirinya. Itu poinnya ya.
Dan dia juga mengatakan kalau kita berdoa Bapa itu doanya bertele-tele. Yang mungkin bertele-tele bagi dia. Tapi Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita suatu doa yang agung. Bapa kami yang di surga. Kita menyebut Bapa. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa tidak bertele-tele seperti para ahli Taurat dan Farisi. Tapi Yesus sendiri yang mengajarkan kita berdoa Bapa kami yang di surga. Berarti Yesus doanya tele-tele lah kalau begitu. Kalau menurut prinsip Pendeta Risuli Lubis, berarti doa kita bertele-tele ketika kita berdoa Bapa kami. Padahal Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan kita untuk berdoa Bapa kami. Ya, ini tidak tepat. Yesus bilang, jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, bukan dalam nama Bapa, dalam nama. Ya, dia mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, mintalah kepadaku di dalam namaku, bukan di dalam nama Bapa. Loh iya, wong kita minta kepada Yesus ya di dalam nama Yesus. Tapi Yesus juga mengatakan dalam Yohanes 16 ayat 23, mintalah kepada Bapa dalam namaku. Enggak pernah minta kepada Yesus dalam nama Bapa itu memang enggak ada. Ya. Jadi Yesus mengatakan mintalah kepadaku dalam namaku, itu benar. Itu amin. Tapi jangan salahkan orang yang meminta kepada Bapa dalam nama Yesus. Karena Tuhan Yesus juga mengatakan minta kepada Bapa di dalam namaku. Dengan demikian Bapa itu dipermuliakan di dalam Anak. Ya. Jadi jangan membaca ayat kita itu separuh-separuh. Kalau kamu bilang Bapa itu bukan Yesus, tapi Yesus itu dialah segala-galanya. Maksudnya dialah segala-galanya ini apa? Apakah dia segala-galanya dia penasihat ajaib, itu benar, berarti itu benar. Tapi kalau dialah segala-galanya lalu dikatakan Yesus adalah Allah Bapa itu sendiri, maka itu menjadi kontroversi dengan pernyataan yang sebelumnya. Ya. Jadi saya pikir itu yang bisa saya tanggapi, bahwa pernyataan bahwa jangan sembah Bapa, sembah Tuhan Yesus itu pernyataan yang keliru. Karena Tuhan Yesus sendiri telah mempersembahkan dirinya kepada Bapa, maka kita pun harus mempersembahkan diri kita kepada Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui apa yang Tuhan kita Yesus Kristus telah berikan contoh sebagai teladan bagi kita. Melalui kerendahan hati, melalui hidup yang baik, dan melalui banyak hal, melalui kasih, sukacita, dan lain sebagainya. Dan pernyataan ini juga membuat kita lupa bahwa sebenarnya Tuhan Yesus datang ke dunia ini agar kita berkenan kepada Bapa. Jadi berdoalah kepada Bapa dalam nama Yesus, dan berdoa jugalah kepada Yesus dalam nama Yesus sendiri. Ya, itu benar. Ya, tetapi jangan halangi orang untuk berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus, karena Tuhan Yesus sendiri pun datang ke dunia ini untuk menyatakan Bapanya kepada dunia, agar dunia ini bisa mengenal siapa Allah yang benar, yaitu Bapanya, dan Dia sendiri sebagai firman-Nya, dan Roh Kudus sebagai firman, sebagai roh yang hidup. Ya, Tuhan memberkati kita, semoga firman-Nya dipelihara dalam kita, dan kita dapat mengerti hikmat yang baik bagi pertobatan dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih, saya pamit undur diri. Shalom, Tuhan berkati. Ketika para pemimpinnya saja saling berdebat, umat pun dibuat bingung. Ini bukan soal emosi, tapi soal kejujuran mencari kebenaran. Tulis pendapatmu di komentar, bagikan video ini, dan subscribe agar diskusi kritis seperti ini terus berlanjut.